Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kemarin kita kaji bisikan setan itu menggembosi. Bisikan setan itu menggembosi, tapi bisikan malaikat itu memberikan semangat. Kamu bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguhlah datang kepada Allah dengan ilmu dari orang yang berilmu. Coba jangan putus asa, jangan putus asa. Nanti Allah dan Rasulullah kasihan. Ya, Bu, siap riyadhah dan tirakat? Siap nggih? Insyaallah ya siap nggih. Hati-hati buah masak pohon seleksi alam. Dan apa sih maksudnya ini? Untuk nepel kepada kul wallahu ahad, Allahu somad, itu setan enggak rela. Setan enggak rela. Untuk menjadi ahsanu amala, berdoalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Nah ini jenengan ini kayaknya sudah baca doa ini, tapi pemahamannya baru flat. Pemahamannya mungkin masih koma. A'inni ala zikrika, jenengan bantu zikir yang connect. Satu. A'inni ala zikrika, jenengan bantu zikir yang connect. Wa syukrika, jenengan bantu ibadahku zikir itu penuh dengan kesyukuran. Kalau syukur, la in sakartum la azidannakum. Setiap responan Allah ketika disyukuri ditambah. Wa husni ibadatik sering diartikan ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik itu mintalah ibadah yang ihsan, beribadah yang seakan-akan melihat. Yang diawali pertama dilihat Allah, kedua basirah melihat Allah. Basirah melihat Allah itu seperti apa? Di balik merinding dan bergetar. Di balik lampu itu menyala berarti ada seterumannya. Di balik, ini hujan ya? Nggih. Lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal. Allah membuka pintu langit. Jenengan itu ketika melihat hujan turun, ikhlas, ridho, apa mengeluh? Siapa yang mengeluh Ustaz? Sing gawe klambi anyar. Ana inda dhonni abdi bi, podo-podo kudanan, satunya ridho, satunya mengeluh. Saya pernah khotib di Lidah Kulon. Itu mulai dari keluar masjid sampai pulang itu hujan. Apa kata takmir? Jangan pulang dulu Ustaz, toh hujan enggak apa-apa. Saya sering menikmati di balik hujan. Tak toto hati saya itu. Saya ridho ya Allah. Masya Allah, seakan-akan dikawal oleh malaikat dan saya tidak ingin sampai rumah, tidak ingin cepat sampai rumah karena saking bahagianya. Ana inda zonni abdibi. Ketika hujan turun, otak saya atur, insya Allah semoga rezeki saya seperti air hujan. Orang yang tidak ridho kudanan, setiap titik itu jarum. Iku klambine anyar. Wedi teles. Saya pernah dari Masjid Tadkira itu Bu Anis, itu kudanan. Ternyata kudanan itu sakit ketika enggak ridho. Saya berpikir secara otak, walah, wong kudanan itu maksimal keluncung. Apa lorone sih? Ternyata loro no pikiran. Menghadirkan Allah di balik takdir-takdirnya. Berarti kita sekian tahun zonnya salah.
Makanya ada istilah, dia lari dari rahmat Allah. Bu, bu, pilih enak mana, tahu mendung dan tidak tahu mendung. Kalau siang hari tahu mendung, sepeda motoran, itu gesusu. Gesusu. Gesusu kabeh itu. Tapi kalau malam, itu gak kesusu belas. Langsung keluncup. Jawab, enak mana, tahu kecelakaan sama tidak tahu kecelakaan. Bu, enak mana buka HP-nya suami, tahu sama tidak tahu. Karena sikap kita itu dipengaruhi tahu kita. Mintalah tahu yang baik-baik saja. Apa jenengan denger-denger mikir apa sampean? Kalau tahu baik-baik saja, sikap kita menjadi baik. Ya. Tapi kalau yang tahu itu suudzon ton. Besok turu vertigo, Bu. Ya Allah, kita itu sering salah pikir pada takdir Allah. Kata Allah, ya Allah, jangan tak mai duit di balik udan. Dek suudzon sampai aku, gak sita. Ini bedanya makrifat dan jahiliyah. Makrifat dan jahiliyah. Kalau makrifat itu tahu, bisa membaca karepnya Allah, bisa membaca kehendaknya Allah. Gimana caranya Ustadz bisa membaca karepnya Allah? Diawali dari sholat untuk ketajaman ikro, 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 Masya Allah. Makanya jangan sampai salah membaca takdirnya Allah. Nanti jangan-jangan rizki ini tidak turun gara-gara mindset, pikiran kita jelek. Bu, siap sembuh dari pikiran jelek? Siap. Datang ke dokternya ya. Tiba aku salah. Coba kalau nggak ngaji, lah salah sekian tahun. Mantuk-mantuk Bu, bersihkan pikiranku ya Allah, bersihkan pikiranku. Saya ketika wudhu, ruku dan sujud itu minta dibersihkan Allah pikiran saya yang kotor, yang menurut saya masih benar. Betul? Masih banyak? Oh, nyenengan sudah tingkatan wali, bersih. Wong sing diresi gak resi-resi, apalagi tidak dibersihkan. Masuk, jangan-jangan doa tidak dikabulkan gara-gara zon jenengan. Pikiran-pikiran itu yang menjadi bersihkan, bersihkan, bersihkan. Dengan ngaji inilah membersihkan pikiran-pikiran ini. Kalau pikirannya bersih, ibadahnya itu ihsan. Habis ibadah ada rizki yang tidak disangka-sangka. Ihsan enggak ini? Oh, langsung dijawab Allah, Masya Allah. Loh, masalahku kok dimudahkan. Ihsan. Ihsan dalam sholat, ihsan dalam zikir, nanti ihsan dalam kehidupan. Pagi sampai malam hari ini ada kejadian apa yang membahagiakan? Di balik itulah Allah. Sering menyenangkan apa menyedihkan? Karena wajah sampean sedih. Karena wajah dan pikirannya itu selalu elek, selalu suuzon. Ana inda dzanni abdi. Jenengan ngaji kayak gini pikirannya baik apa elek? Kayak nemene elek. Kok masjid zikir kok, masjid malaikat kok kayak elek? Wah, no masjid zikir aja elek, apalagi di pasar tambah elek. Pelan-pelan. Jangan-jangan muka kita itu jelek karena pikiran jelek. Pikiran jelek karena hati jelek. Akhirnya jamaah jelek. Dibersihkan, dibersihkan. Ibadah ihsan itu nur ala nur. Dibersihkan.
Tidak ada kata lain kecuali apa? Kecuali kita bertobat. Tobatnya itu harus sungguh-sungguh, tidak sekedar zikir sekian-sekian. Ini doa yang luar biasa loh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau. Jenengan iku mboten nate salah ya Allah, sing salah iku kula mikir elek suuzon, ambek menungso suuzon ini kuntu minaz zalimin. Walaupun jenengan baca 1000 kali, tapi kalau tanpa kesadaran, muter-muter kayak internet kono pakete itu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, gak ngerti maksudnya. Itu kalau diartikan sederhana, jenengan itu mboten nate salah takdirnya ya Allah. Kula sing suuzon. Jangankan DPR di demo, wong tingkatane Gusti Allah aja di demo kok. Ya Allah, apa salah saya? Doa saya tidak dikabulkan. Ini kan demonstrasi. Siapa itu? Hamba yang tidak tahu diri. Tingkatane Gusti Allah disalah-salahno, tingkatane menungso dibener-benerno, padahal al insanu makhlul khata. Menungso iku panggonane salah. Makanya hati itu kalau semakin bersih iku tambah ketok salahe, tambah ketok bener pangeran. Tapi kalau hati itu peteng dedet, pangeran salah, dhek bener. Ana wonge kok ono mermelek wonge kok. Itu gak main-main itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kalau diterjemahkan kan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau maha bersih, maha suci, gak tahu salah. Al-haqqu mir rabbik. Benar kita loh, kadang itu masih salah. Benar kita itu, opo maneh salahnya. Karena benar kita biasanya niatnya itu pencitraan. Niatnya zikir ini supaya uang banyak. Benar kita itu belum tentu benar. Harus diistighfari, opo maneh salah. Ya. Setuju enggak? Setuju? Kita belajar ini semakin menjadi manusia. Manusiakanlah manusia. Karena banyak manusia yang belum jadi manusia. Minal jinnati wan nas. Ada lagi ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Manusiakanlah manusia. Boleh tersinggung loh Bu. Ya, karena sekarang setan sama mengajukan pensiun dini. Setan itu mengajukan pensiun dini. Allah itu tanya, setan kenapa kamu mengajukan pensiun dini? Setan jawab, ya Allah, manusianya pada kesetanan ya Allah. Terus maunya apa? Saya takut menjadi kemanusiaan ya Allah. Ya Allah ya Karim. Kesimpulannya di sini ternyata kajian malam hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masuk Bu Anis. Jadi sholat kita itu Pak Sairi masih ini kuntu minaz zalimin. Sholat kita itu masih peteng dedet. Kenapa kok peteng dedet? Ketika diperintah gak sabar. Tadi loh, sabar kan ada sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita itu gak sabar. Sekarang saya uraikan tentang sabar ya. Sabar itu kan lawannya marah dan tergesa-gesa. Saya itu pernah tergesa-gesa marah, cari kunci. Kunci itu di atas meja, tak gerayai gini loh, nggak tersentuh sama sekali. Berkali-kali nggak tersentuh. Baru sadar ketika tenang, ya Allah. Tergesa-gesa dan marah, itu bendanya ada, nggak tersentuh. Pernah bapak-bapak marah itu cari kacamata. Mana kacamata saya? Anaknya tahu kalau di atas kepala. Pak!
marah dan tergesa-gesa itu gelap. Ayo, yang alim marah, yes apa yes? Ya Allah, silakan nyapu sambil marah. Itu seakan-akan bersih masih kotor. Silakan nyapu sambil sabar dan ingat, lu masih ada di situ, masih ada di situ. Sakit dipahami? Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asabirin. Di dalam ayat lain kan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asabirin. Ketika ada kesabaran, ada Allah. Kalau ada Allah, maka nanti Allah akan menuntun kotormu di sini. Apa? Ria. Kotormu disombong, kotormu dipamer. Ya, itu dengan kesabaran. Dengan kesabaran itu tahu kekotoran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.